Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Cak Didik Petani Pemula, yang selalu setia membahas seputar dunia pertanian, khususnya pertanian jeruk simadu. Oke dulur, hari ini kita berada di lahan kering ya. Setelah di video sebelumnya kita sudah update di 3 lahan. Nah, ini lahan terakhir yang kita update. Cukup kaget juga karena juga 1 bulan lebih kita tidak sambang ke lahan ini, bos. Terakhir sambang ini untuk buahnya kemarin masih sebesar merica, dan update terakhir buahnya sudah sebesar kelereng seperti ini. Nah, lahan kering ini cukup lebat ya, buahnya cukup lebat. Oke, untuk aktivitas hari ini kita kontrol lahan dan juga ini mau pruning buah, bos ya. Nah, kemarin sempat juga ada teman-teman yang tanya, Cak Didik kok enggak pernah pruning buah, enggak pernah bikin video pruning buah ya. Nah, hari ini kita bikin videonya, bos. Sebenarnya sudah pernah kita bikin videonya 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu. Kalau mau cari di playlist ada itu. Nah, hari ini kita ulang lagi videonya. Kita kupas tentang pruning buah, manfaatnya apa, kemudian cara pribadi saya untuk pruning buah itu seperti apa. Silahkan tonton video ini awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk dulur-dulur semuanya. Oke bos, pruning buah itu sebenarnya wajib dilakukan atau tidak? Nah, kalau menurut saya wajib ya. Beberapa waktu atau momen yang sekiranya kita memang wajib untuk pruning buah, dan juga ada waktu yang bisa kita pruning ataupun tidak, itu tergantung seleranya dulur-dulur semuanya. Jadi kalau cara saya pribadi, pruning buah itu wajib kita lakukan ketika tanaman jeruk ini belum siap berproduksi. Nah, jadi untuk jeruk siemadu itu memang tipe-tipe jeruk yang suka berbuah. Ketika dia tumbuh tunas itu biasanya rata-rata itu dia memunculkan bunga, bos ya. Nah, karena dia memang hasil okulasi dari mata tunas yang memang sudah siap untuk berbuah. Tetapi walaupun dia sudah berbuah, tapi belum tentu pohon ini siap untuk berproduksi atau berbuah. Nah, acuan dari tanaman yang siap berbuah itu, kalau saya pribadi itu lebih ke ukuran pohon ya. Kalau usia itu sebenarnya bukan acuan kalau menurut saya, karena ada tanaman yang memang biasanya kalau standar usia 3 tahun bisa dibuahkan. Ada tanaman yang dengan perawatan yang bagus 2 tahun atau 2,5 tahun itu sudah siap dibuahkan, karena ukuran pohonnya yang memang sudah mumpuni, sudah besar, kemudian juga tingkat kerimbunan daunnya juga sudah cukup rimbun dan bisa menopang buah seperti itu. Kemudian yang kedua, pruning buah juga bisa dilakukan atau tidak dilakukan, tergantung seleranya dulur-dulur. Ketika pohon jeruk itu memang sudah siap berproduksi, tetapi dengan buah yang kita kira buahnya terlalu lebat, maka itu sesuai selera harus dipruning atau tidak dipruning. Kalau dulur-dulur mau hasil buahnya nanti maksimal, itu bisa kita lakukan pruning, kita sisakan beberapa buah saja di ranting-ranting yang memang buahnya terlalu lebat. Nah, ini salah satu cara menghindari stres batang atau stres pohon. Tetapi kalau memang kita pruning, nanti hasilnya akan lebih maksimal, ukuran buahnya juga akan lebih besar lagi, bos ya. Oke, kita contohkan untuk pohon yang wajib kita pruning. Nah, contohnya seperti ini, bos. Nah, yang di atas sebenarnya juga sudah kita pruning, bos ya. Ini bekas pruningnya. Nah, ini untuk ukuran yang seperti ini memang harus wajib kita pruning. Nah, ini kemarin kita juga sudah sempat pruning.
Nah itu sisa-sisa buahnya. Dan kalau pohon dengan ukuran seperti ini masih usia 1,5 tahun, sekitar 1,5 tahun bos ya. Nah ini kalau dia bertunas ini pasti akan membawa bunga, contohnya seperti ini. Nah dia sudah berbunga tapi belum siap menopang buah. Jadi kalau saya pribadi dengan ukuran pohon seperti ini harus kita pruning total. Nah ini udah kita pruning total ini, terutama yang bagian atas supaya nanti dia lebih fokus ke pertumbuhan vegetatif. Nah, untuk membentuk cabang-cabang dan ranting-ranting yang nantinya akan menjadikan ompi pohon yang rimbun. Nah ini yang contoh yang belum kita pruning. Ini belum kita pruning bos ya. Kemarin ini kita pruning ketika buahnya sebagian sudah besar. Nah waktu untuk pruning ya, kalau cara saya pribadi, ketika buahnya sudah seukuran kelereng. Nah alasan saya kenapa? Karena nanti tumbuh tunasnya itu akan lebih cepat. Nah, ada juga ya dulur-dulur yang pruning buah itu ketika buahnya masih sangat kecil sekali seukuran merica. Nah itu akan lebih ribet karena terlalu kecil buahnya dan juga tidak bersih nanti pruningnya. Kalau seukuran kelereng seperti ini akan lebih kelihatan juga nanti bekas-bekas pruningnya, dia akan cepat tumbuh tunas. Nah ini kan rantingnya udah kelihatan besar ya. Nah ini kalau kita buang buahnya seperti ini, nah dia akan cepat tumbuh tunas nanti. Nah cara untuk pruning sebenarnya sangat mudah sekali bos ya. Bisa menggunakan gunting bisa, tapi kalau cara saya pribadi kita gunakan tangan aja lah, lebih cepat ya. Kalau gunakan gunting itu kemungkinan lebih lama. Kalau saya gunakan tangan aja seperti ini. Boleh kita gunakan gunting, kita potong di bagian sini. Nah kita potel aja gini kalau cara saya pribadi bos. Ini akan menyingkat waktu ya, karena memang jumlah buahnya itu sangat banyak sekali. Kalau pakai gunting agak jelimet bos. Nah sebagian orang itu memang tidak melakukan pruning karena eman katanya bos ya, eman. Kalau saya lebih ke jangka panjang aja bos, jangka panjangnya. Jadi kalau tidak kita pruning, ini pohon seperti ini kita biarkan untuk berbuah, ini 1 kali berbuah maksimal 2 kali berbuah udah stres. Dia tidak bisa membentuk kanopi pohon. Nah caranya pruning seperti ini aja kalau cara saya pribadi. Kalau mau pakai gunting tidak apa-apa, pakai gunting lebih bagus. Nah kayak gini, buang aja bos ya. Eman sebenarnya bos, eman. Ini sebenarnya yang kita tunggu-tunggu ya, buah seperti ini kita tunggu-tunggu. Tetapi kalau kita mikirnya jangka panjang ya tidak usah eman-eman bos. Kalau dia sudah siap berbuah seperti ini, nah ini baru kita biarkan. Nah potel-potel aja seperti ini bos. Nah untuk contoh pohon jeruk yang sudah kita pruning dan sudah tumbuh tunas, contohnya seperti ini. Nah ini kemarin juga sudah kita pruning, tuh kan, ini udah tumbuh tunas-tunas ya. Tumbuh tunas pun dia tetap membawa bunga seperti ini. Nah ini nanti kita pruning lagi sampai dia tumbuh besar, sampai dia pohonnya seperti yang sebelah itu ya. Nah ini cara pruning bos ya, untuk yang bertanya kemarin, jadi kok nggak pernah pruning. Sebenarnya saya selalu pruning, tapi jarang kita bikin video. Terakhir kita bikin video pruning itu sekitar 2 tahun atau 1 tahun yang lalu. Nah ini cara pruning untuk tanaman yang belum siap menopang buah. Ini harus kita pruning total semuanya sampai atas, sampai bersih. Nah selain pruning buah,
sebenarnya kita juga harus pangkas ranting ya, pangkas ranting yang dalam seperti ini. Nah, ranting-ranting kecil di ruas dalam ini sebenarnya juga harus kita pangkas. Harus kita pangkas bos, sebersih mungkin di sela-sela dalam, supaya nanti nutrisinya langsung bisa ke atas dan fokus ke pertumbuhan vegetatif. Tidak belok-belok ke sini bos ya. Tidak belok-belok ke ranting dalam ini nutrisinya. Oke, ini kita lanjut nanti aja ya. Nah, ini untuk pruning untuk tanaman jeruk yang belum siap berbuah. Kemudian untuk tanaman jeruk yang memang sudah siap berbuah, itu tergantung selera aja. Kalau dulur-dulur mau pruning silakan, kalau tidak di pruning juga silakan, ini tergantung selera, karena setiap orang punya selera berbeda. Mau tanamannya lebat buahnya, tetapi biasanya ukurannya standar, tidak bisa besar ya. Kalau mau ukuran yang lumayan besar ya harus kita pruning. Nah, tak kasih contoh aja ya. Kita cari bagian ranting yang buahnya terlalu banyak. Nah, seperti ini bos, seperti ini. Nah, ini kan satu ranting berapa, kalau kita hitung ya, satu ranting ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi satu ranting kecil ini dia buahnya 9. Nah, pastinya nanti tidak kuat. Kalau dulur-dulur mau hasil yang maksimal, kita pruning bagian bawah dulu sini. Nah, kita buang yang sebelah sini, kita sisakan maksimal 2 atau 3. Ini karena bergerombol seperti ini, kita sisakan 2 aja. Nah, kita sisakan 2. Nah, kemudian seperti ini. Nah, ini juga kita sisakan 2 aja. Nah, ini juga ada 5 bos ya. Nah, kalau masih kecil gini tidak kelihatan bos ini. Tapi kalau sudah besar, ini pasti uyel-uyelan ini bos ya. Kita sisakan 2 aja. Nah, tak kasih contoh hasilnya yang terlanjur tidak kita pruning ketika sudah besar itu seperti apa. Nah, kayak gini bos, bergerombol ini udah kita petik kemarin bos ya, terakhir sudah kita petik. Nah, ini kemarin sangat bergerombol sekali, ini bekasnya sudah kita panen ini. Ini sangat bergerombol sekali. Nah, hasilnya buahnya tidak bisa besar-besar. Nah, seperti ini dia sudah semuruh ya, sudah mulai matang ya kan. Dan juga buah yang bergerombol itu rawan terserang penyakit. Nah, nanti buahnya seperti ini, ukurannya kecil-kecil seperti ini. Nah, ini udah mau matang. Tapi kalau satu tangkai itu tidak terlalu banyak, itu buahnya bisa maksimal, besarnya bisa maksimal kayak gini misalnya. Nah, ini kan ini cuma 3 bos ya. Nah, ini ukurannya lumayan besar. Nah, satu ranting ini cuma 3. Tapi kalau satu ranting itu jumlahnya lebih dari 5, lebih dari 6. Nah, itu sesuai selera. Kalau selera saya pruning sebagian, kita sisakan. Nah, itu bos ya cara saya pruning, saya pribadi saya. Nah, ini sekalian kita update kondisi terakhir di lahan kering. Ya Allah, ini sudah lama enggak kita sambang ya, enggak kita sambang. Buah-buah seperti ini sebenarnya harus kita kurangi bebannya. Oke bos, mungkin cukup sekian dulu. Saya akan lanjut aktivitas dulu bos ya. Terima kasih telur-telur yang sudah menyimak video saya awal sampai akhir tentang pruning buah yang beberapa
dulur sudah request yang ingin divideokan tata cara pruning buah. Seperti biasa, sedekah jempolnya dulu bos. Silahkan like, subscribe, komen, silahkan share kepada dulur-dulur semuanya. Semoga video-video saya bermanfaat untuk dulur-dulur semuanya, terutama dulur tani jeruk dimanapun berada. Oke bos, tetap semangat bertani, jangan dikasih kendor. Salam satu daran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.